Pajak hiburan melejit, artis pengusaha klub hiburan menjerit. Kenaikan pajak hiburan 40-75% menebar ancaman kebangkrutan dan PHK massal bagi artis pemilik karaoke seperti Inul Daratista, Rosa, dan Angelica Simperler. Tak peduli dituding tidak taat pajak, pengusaha klub malam seperti Hotman Paris pun seolah menyebut undang-undang tentang kenaikan pajak hiburan bak modus bagi hasil dari pemerintah kepada pengusaha hiburan. Lalu benarkah Hotman, Inul, dan sejumlah pengusaha hiburan lainnya siap unjuk rasa bersama ribuan karyawan untuk menentang kenaikan pajak hiburan? Bagi sejumlah musisi, ancaman sepinya konser musik dan tutupnya karaoke karena melejitnya pajak hiburan bak memutus denyut nadi mereka yang bergantung pada uang royalti yang tidak seberapa. Tapi benarkah musisi Anji yang memiliki sejumlah lagu hits tak pernah mendapatkan royalti? Alih-alih mendapatkan royalti 50% atas 4 buah lagu ciptaan Virgon mantan suaminya, Inara Rusli justru harus gigit jari. Demi anak-anak, apakah Inara mau membuat kesepakatan baru dengan Virgon terkait hak royalti yang menjadi harta Gonogini? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas gaduhnya tuntutan royalti bagi para musisi dan pajak hiburan yang mencekik sejumlah artis pengusaha hiburan. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Pajak hiburan naik 40 hingga 70% mulai Januari 2024. Karaoke Inul Daratista pun sepi bak kuburan. Inul adalah salah satu artis yang terkena dampak besar dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau yang disebut Undang-Undang HKBD. Padahal bisnis hiburan baru saja menggeliat pasca pandemi. Namun terancam kembali mati suri. Tak cuma karaoke, klub malam, diskotik, spa, panti pijat, pertunjukan sirkus, kontes binaraga dan kontes kecantikan pun dikenakan kenaikan pajak hiburan selangit. Minimal pajak 40% dan maksimal 70%. Sama saja membunuh usaha dan memicu PHK massal. Inul yang berusaha mempertahankan 50 outlet karaoke yang masih beroperasi pasca pandemi memiliki sedikitnya 2.000 karyawan. Karena masing-masing outletnya dipunggawai 40 karyawan, sudah mewanti-wanti sejumlah karyawannya untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Lantas bagaimana dengan pasangan Angelica Simperler dan Rico Hidros, pemilik sejumlah karaoke yang menggunakan Ayu Ting Ting sebagai brand ambasadornya? Imbasnya ini ke jutaan orang loh. Ini karena setiap kita buka tempat usaha itu pasar ikut berkembang, masyarakat pun mendapat hasil positif. Kita dihantam COVID itu kan 2 tahun lebih ya. Ya, hantam COVID aja ya, kita udah. Itu proses bangkitnya itu kan perlu waktu 1-2 tahun, nggak bisa langsung kan. Ini banyak yang masih berproses untuk bangkit. Dihajar begini ya, lagi 40%. Minimal 40%. Minimal 40 kan. 75. Nggak ngerti konsep berpikirnya teman-teman itu aku diberesin di dalamnya dulu gitu. Komisi loh, berapa sih itu? 10. Komisi 10 ya? Ya teman-teman di Komisi 10, mudah-mudahan semuanya waras ya. Kan banyak juga yang maksudnya yang musisi juga ada di situ. Imbasnya banyak, efeknya tuh. Maksudnya di Komisi 10 itu maksudnya gimana caranya memperjuangkan sesama kita gitu loh. Saya heran sampai hari ini tuh yang bikin aturan pajak sampai hari ini tuh nggak nongol. Gitu. Saya kemarin teriak-teriak sendiri, perempuan loh saya ini sendiri loh teriak-teriak. Kalau karaoke keluarga itu, F&B-nya sama roomnya aja yang kita jual. Kita tidak jualan LC, kita dijualan minuman keras, tidak ada lounge, tidak ada ini dan itu gitu. Itu yang harus dipikirkan. Jangan pukul rata semua. Makanya kemarin tuh saya berteriak itu bukan karena keberatan aja, tetapi kalau bisa nih, kalau bikin undang-undang nanti itu ajak duduk bareng bersama.
Ya, siapa sangka bisnis karaoke Inul yang menggurita dan pernah fenomenal 1 dekade lalu bisa dibilang sekarang hanya beroperasi untuk mempertahankan lapangan pekerjaan bagi karyawannya. Bahkan saat pandemi, Inul mengaku tetap menggaji karyawannya meski karaoke miliknya ditutup. Sementara Angelica Simperler yang pernah menjadi ratu FTV sempat stres selama pandemi karena bisnis rumah berdendang yang diretas bersama suaminya itu seolah hidup segan mati tak mau. Luar negeri aja di Singapura pajak paling 25-an apa. Dan ada beberapa negara after Covid malah diturunin pajaknya kan. Nah gitu dinaikin emang gila, ini memang nggak habis pikir. Dengan kondisi sekarang aja itu kita udah bisa gaji karyawan aja udah alhamdulillah. Ngelihatnya jangan orang juga ngelihatnya jangan cuman biarin pengusaha ini enggak gitu loh, bukan enggak sesimpel itu gitu loh. Banyak juga orang ya misalnya di pemerintahan yang tidak setuju juga dengan itu, misalnya kayak Pak Luhut contohnya, soalnya itu nanti tidak lagi, memungkinkan ya, gitu loh. Menurut beliau aja tidak memungkinkan gitu. Nggak mungkin buat kita. Karyawan saya tuh banyak gitu yang harus saya perjuangkan nasibnya. Ya mohon maaf nih ya, tapi perlu saya garis bawahi bahwa 40% itu saja bagi kami itu udah bunuh diri gitu. 25% yang kemarin aja itu bagi saya masih kembang kempis kita cari duitnya. Pandemi juga baru mau jalan kan. Karyawan saya itu satu outlet kalau dulu bisa 50. Sekarang udah turun jadi 40. Ruangan segede ini ya, tamunya cuma beberapa, kosong. Yang ada cuma satu, dua. Kelasnya small. Kalau kalian ini ya, karaoke-nya udah sepi kayak begini. Kalau pajaknya naik 75%, kalian saya selesaikan untuk tidak ikut ibu lagi, gimana? Sejauh ini saya orangnya ya tanggung jawab. Sampai hari ini nggak ada pegawai saya yang gajinya saya potong, nggak ada. Itu kemarin saya pandemi 1 tahun pertama saya kasih gaji karyawan saya walaupun mereka nggak kerja. Apa saya minta apresiasi sama pemerintah? Nggak ada. Setelah pandemi COVID-19 berlalu, pengusaha hiburan seolah mendapatkan harapan baru. Angelica dan Rico pun tengah siap membuka pusat hiburan berupa lounge yang menyediakan restoran, karaoke, bar, hingga live music dengan pertunjukan DJ setiap weekend. Angelica yang memutuskan vakum dari FTV demi mengontrol finishing klub hiburannya, terpaksa menunda pembukaan klub hiburannya itu. Sampai ada kepastian dari pemerintah terkait pembatalan kenaikan pajak hiburan. Sekarang kebetulan lagi proyek, kita langsung lihat aja yuk. Nah ini usaha tempat hiburan. Yuk sekarang kita lihat-lihat di dalamnya. Kita ada dine-in, restorannya juga. Terus sama lounge itu jadi kayak ada band. Live music. Terus kalau misalnya kalau DJ itu per event gitu, jadi nggak setiap kali gitu. Terus ada room VIP-nya, ada rumah karaoke-nya juga. Nah ini lagi masih pada kerja. Prosesnya juga udah 80% ya. 80% pengerjaannya. Ini lagi bikin mejanya, sofanya. Nah ini kita di sini full sofa. Nanti panggungnya di sebelah sana. Cuman lagi ketutupan sama meja-meja. Nah ini ada ruangan VIP-nya nih. Nah ini udah ada sekat-sekat buat sofanya. Ini lagi dipasangin tuh yang contohnya kayak gini. Ini room VIP 1. VIP 1. Tempat kita nih. Ya, makanya mudah-mudahan pajaknya nggak jadi naik ya. Jadi biar bisa jalan. Kira-kira berapa sofa ini di sini kan? Kapasitas 200 orang. Kapasitas 200 orang.
Makanya baru aja kita ada interview karyawan, baru kelar banget, kita udah mapping ya penempatan yang bagian-bagiannya gitu, baru ada kabar kayak gini nih. Ya mudah-mudahan nggak jadi, kita nggak nyampe mengurangi karyawan. Tapi kan ini kita perlu kaji lagi. Jika Angelica dan Rico Hidros adalah orang baru di klub hiburan, pengacara dan pengusaha Hotman Paris sudah lama terjun ke bisnis hiburan di Jakarta, Bali, dan Medan. Demikian pula Crazy Rich Ancol Jennifer Jill Supit atau yang akrab disebut Mami Ipel. Sudah lama merintis usaha klub malam yang getol menampilkan live music dan DJ. Bagi Mami Ipel dan Hotman, kenaikan pajak hiburan seolah menjadi puncak keanehan dari mereka-mereka yang duduk di bangku DPR. Hotman bahkan hakul yakin Presiden Joko Widodo tidak tahu kronologi kenaikan pajak hiburan. Hanya di Indonesia pajak hampir melebihi 100% dari pendapatan perusahaan. Hanya di Indonesia. Ini malah lebih kejam dari bagi hasil. Lebih kejam dari bagi hasil. Lebih kejam. Terserah kalian. Ini bukan pajak lagi namanya. Kemarin saya dengan seluruh pengusaha di Bali, semua kecewa mereka, tidak dilibatkan. Ya sepertinya ini oknum pejabat Kementerian Keuangan sama dari Kementerian Pariwisata yang seolah-olah secara diam-diam menyetujui, dan sepertinya Presiden Jokowi tidak tahu. Presiden Jokowi marah sekali. Saya tahu tuh, hampir semua menteri kan teman saya. Thailand pajak hiburannya cuma 5%, Malaysia 6%, Singapura 9%, Indonesia 40% dari gross. Negara apa ini, oi? Bali sudah bergerak, Jakarta akan bergerak. Hari ini rapat kabinet membahas ini. Tunggu nanti sore, saya tahu. Hari ini Jokowi perintahkan rapat kabinet. Ada 5 menteri barusan WA saya untuk bahas ini. Ya, Jumat lalu atas desakan sejumlah pengusaha, Presiden Jokowi menggelar rapat kabinet untuk membahas kenaikan pajak hiburan. Hotman dan Inul Daratista selaku perwakilan pesohor di bisnis hiburan siap berada di garda terdepan untuk mengawal polemik kenaikan pajak hiburan sampai ada keputusan tetap. Hotman, Inul, Mami Ipel, Angelica Simperler, dan Rico Hidros ogah percaya pada janji-janji para pejabat terkait penundaan kenaikan pajak hiburan seperti yang diungkapkan Luhut Panjaitan dan Sandiaga Uno. Mereka justru berharap Jokowi mengusut siapa oknum wakil rakyat yang berada di balik kenaikan pajak hiburan yang menurut mereka tidak masuk akal itu. Lu bayangin karaoke seluruh Indonesia berapa juta pegawainya, berapa juta spa, berapa juta klub. Sementara konglo-konglo di perusahaan reksadana, dia bisa menyembunyikan uang triliunan di reksadana, pajaknya cuma kurang dari 2%. Aku tahu, aku ahli soal 2 menteri yang menjadi otak dari undang-undang ini ke DPR tanpa persetujuan Jokowi. Jadi yang paling tepat begini, pernyataan Luhut itu kan hanya lisan, nggak bisa dipakai dasar hukum. Hanya ada 2 alternatif, Perpu, batalkan pasal 58, atau Mendagri bikin surat edaran, perintahkan kepada seluruh Pemda agar memakai pasal 101 di undang itu yang memberikan hak secara jabatan kepada Pemda untuk mengurangi pajak itu. Kita tanya, berapa sih kalau 15% sekarang kan sudah diterima? Berapa kalau ada kenaikan itu yang para pengusaha bisa menerima. Nah itu perlu diskusi, perlu ngopi. Makanya kita bikin pelatihan kopi ini supaya pemerintah juga ngopi bareng sama para masyarakat, terutama pengusaha kecil yang sekarang baru saja bangkit. Tapi sekarang sangat khawatir dibebani pajak yang begitu membebani mereka. Jadi minta tolong buat Pak Sandiaga Uno juga. Saya tunggu ngopinya, Pak.
Menjelang pemilu 2024, Hotman, Inul, dan kawan-kawan berharap kontroversi kenaikan pajak hiburan sudah berakhir dengan Perpu yang dikeluarkan oleh Jokowi yang mengembalikan pajak hiburan sebesar 15-25%. Sebab jika pajak hiburan tetap sebesar 40-70%, bukan cuma karaoke, klub malam atau panti pijat saja yang bakal gulung tikar. Kalender tahunan 2024 terkait kontes binaraga dan kontes kecantikan terancam tidak digelar karena pajak yang mencekik penyelenggara acara. Idealnya itu 15%. Dari dulu Bali 15%. Ingat 15% dari kotor loh. Biasanya pajak itu kan sesudah dipotong biaya. Misalnya pajak penghasilan 22%, tapi sesudah dipotong biaya 22% dari keuntungan. Kalau ini diambil di depan, himbauan terakhir agar bersuara. Semua rame-rame minta kepada Jokowi terbitkan Perpu, apalagi sebelum 14 Februari. Ya mohon maaf ya, teman-teman saya tuh semuanya pada bilang mau nangis nggak tahu lagunya gitu. Saya mau teriak-teriak kemana? Ada yang dengar nggak? Karena saya orang biasa. Coba kalau Mbak Inul yang teriak, kira-kira didengar nggak? Ya saya teriak lah, karena karaoke juga masih 50 outlet lebih saya. Mungkin nanti kita bakal ngumpul. Karena kan ini juga kita baru ya, iya, kayaknya baru. secara cepat banget tiba-tiba keluar, tiba-tiba katanya ada yang ketok palu, tiba-tiba apa yang ini prosesnya cepet banget gitu loh. Faktor pemilu kali ya. Bisa jadi Saya juga nggak tahu kita apa emang ada kita yang mau pemilu, kita berharap kayaknya mudah-mudahan nih politik juga. cuma pengalihan isu mudah-mudahan. Meski tidak drastis, pajak hiburan untuk konser musik kelas internasional pun dinaikkan. Tahun lalu, konser fenomenal Coldplay di Jakarta dikenakan pajak 15% per tiket. Dari pajak konser Coldplay saja kabarnya, Pemprov DKI Jakarta meraup pajak 100 miliar. Total pajak hiburan yang diraup Pemprov DKI Jakarta sepanjang tahun 2023 adalah 687 miliar. Lalu benarkah sejumlah pusat hiburan anak muda di kawasan Kemang tutup massal karena menghindari pajak hiburan yang mencekik? Benarkah sejumlah karaoke keluarga milik Inul terpaksa tutup sementara lantaran tidak cukup untuk menutupi biaya operasi? Gak masuk akal dan tentunya perhitungan yang saenake dewek kalau bilang. Karena apa? Dari penghasilan bruto setiap hari aja itu dipotong 40%. Mereka lupa ada pajak PPH, ada pajak badan, pajak pegawai yang ditanggung perusahaan, ada pajak tahunan SPT perusahaan, ada vendor yang harus kita bayar, itu ada pajaknya juga, tambah royalti lagi kita harus bayar, belum lagi maintenance dan lain sebagainya. Mereka lupa itu. Bener kata Mbak Inul. Karena kita sama ngerasain. Ya, sama yang tadi sempat kita bahas juga, ini ditujukan ini untuk pengusaha yang kayak gimana, pengusaha seperti apa gitu. Nah, ini permasalahan negara terbesar itu apa sih? Korupsi. Itu yang terbesar itu aja dulu dibenahin. Kenapa sih gitu? Jangan merembet kemana-mana, jangan nyusahin rakyat gitu ya. Yang itu aja dulu. Gitu. Harapan saya berterima kasih sekali buat Bapak Luhut yang sudah memberikan informasi yang bikin kita agak sedikit reda emosionalnya. Dan juga teriakan kami didengar meskipun ini dalam tahap penundaan, tetapi paling tidak ada wacana untuk benar-benar judicial review ini ke MK terjadi dan hasilnya benar-benar membuat kita happy gitu. Dan kalaupun tidak, saya berharap Bapak Presiden bisa menghandle ini. Biar kita semuanya para insan musik atau insan hiburan di tanah air bisa hidup dan bisa menghidupkan begitu banyak karyawan, dan tentunya ini bisa menghidupkan pajak negara juga. Ya, semuanya dikenakan pajak termasuk royalti. Lalu benarkah karena pajak royalti yang tinggi, sejumlah musisi hidup melarat karena tak bisa menggantungkan masa depan keluarga mereka pada uang royalti? Seperti apa pembagian royalti menurut LMKN yang digawangi Ikke Nurjana dan Marcel Siahaan? Mengapa
uang royalti yang mengendap seolah tidak bisa diusut sehingga terpaksa diikhlaskan oleh sejumlah musisi.